Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel The Eminence in Shadow volume kedua chapter ke-9. Di chapter ini bakal dibahas tentang turnamen Dewa Perang bagian ketiga. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, turnamen Dewa Perang babak kedua pun akhirnya dimulai. Dan saat ini Kit sudah ada di dalam ruangan VIP sambil minum segelas kopi yang telah dijual oleh toko Mitsugoshi. Dan di sini Kit bisa minum kopi secara gratis. Bahkan semua pelayan yang ada di sini telah melayani Kit dengan sangat baik. Dan hal ini membuat Kit menjadi sangat nyaman dan merasa jika dirinya seperti seorang selebritis. Tetapi tidak lama setelah itu, saat Kit sedang asik menikmati momennya ini, tiba-tiba datanglah Putri Iris. Dan Putri Iris yang melihat Kit, dia pun langsung menyapa Kit, dan Kit juga melakukan hal yang sama. Lalu setelah itu, Putri Iris pun langsung bertanya kepada Kit, apakah yang diminum oleh Kit itu adalah minuman kopi yang baru-baru ini menjadi sangat terkenal di kalangan masyarakat. Kit yang mendengar hal itu, dia pun hanya mengangguk. Lalu Putri Iris bilang kepada Kit bahwa minuman kopi itu memiliki aroma yang sangat wangi, tetapi sayangnya rasanya sangat pahit dan membuatnya tidak nyaman. Tetapi Kit lalu memberitahu Putri Iris bahwa untuk meminum segelas kopi, maka dia juga harus menambahkan gula ataupun susu, agar kopi itu terasa manis. Dan Putri Iris yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya dengan cepat langsung memesan segelas kopi dan juga susu, yang sama seperti Kit. Dan saat dia mencobanya, dia pun menjadi sangat terkejut, karena ternyata kopi yang dia minum itu terasa sangat lezat. Lalu singkatnya mereka pun mulai mengobrol satu sama lain, walaupun sebenarnya Kit merasa sangat bosan untuk meladeni obrolan Iris. Tetapi tidak lama setelah itu, akhirnya datanglah seorang wanita yang memakai jubah ke dalam ruang VIP, dan dia menyembunyikan wajahnya. Tetapi di sini Kit sangat tahu bahwa wanita itu adalah Beatrix. Tetapi sayangnya para tamu VIP yang kebanyakan adalah seorang bangsawan, mereka pun merasa tidak nyaman dengan kehadiran Beatrix. Dan mereka pun menyuruh pelayan untuk segera mengusir Beatrix, karena Beatrix terlihat sangat lusuh dan juga kotor. Tetapi sebelum para pelayan mengusir Beatrix, hal itu pun langsung dihentikan oleh Iris. Dan Iris bilang kepada pelayan itu bahwa dialah yang membawa orang itu bersamanya. Lalu Iris memberitahu pelayan itu bahwa wanita itu adalah pendekar pedang legendaris, yaitu Beatrix si Dewa Perang. Pelayan dan juga semua tamu VIP yang telah mendengar hal itu, mereka pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Bahkan pelayan itu pun langsung meminta maaf kepada Beatrix karena dia merasa sudah tidak sopan. Dan untungnya di sini Beatrix tidak mau mempermasalahkan tentang hal ini. Sedangkan Kit yang mendengar hal itu, dia pun di dalam pikirannya lalu berpikir. Kit berpikir bahwa julukan yang dimiliki oleh Beatrix ini sangatlah keren. Dan dia juga sangat berharap bahwa nantinya akan ada orang yang memberinya sebuah julukan dengan julukan bayangan legendaris. Setelah itu, Beatrix pun lalu memberitahu semua orang bahwa dia kesini karena dia memiliki tujuan. Dan tujuannya itu adalah untuk mencari keponakannya. Dan keponakannya itu sangatlah mirip dengan wajahnya. Lalu Beatrix langsung bertanya kepada semua orang yang ada di ruang VIP, apakah ada di antara mereka yang pernah melihat seorang elf yang mirip dengannya. Tetapi sayangnya semua orang di sana tidak ada yang pernah melihatnya. Dan hal ini sedikit membuat Beatrix kecewa. Tetapi Putri Iris lalu bilang kepada Beatrix bahwa kebanyakan orang di sini adalah seorang bangsawan. Tetapi mereka tidak memiliki banyak koneksi ataupun informasi tentang masalah ini. Tetapi karena Beatrix sudah ada di sini, maka tidak ada salahnya Beatrix juga menyaksikan turnamen Dewa Perang yang sedang digelar, karena pertandingan pertama akan segera dimulai. Bahkan Putri Iris juga memberitahu Nona Beatrix bahwa ada seorang petarung yang tidak dikenal, tetapi dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan nama petarung itu adalah Gemina Senen. Dan Gemina sebelumnya telah berhasil membuat heboh para penonton.
Dan apakah ada salah satu peserta yang menurut Beatrix sangat menarik? Beatrix yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai melihat ke arah Kit dan langsung menunjuknya. Dan hal ini membuat Kit sangat terkejut. Bahkan Kit langsung memuntahkan kopinya yang sedang dia minum, karena Kit sangat cemas jika identitasnya sebagai Gemina akan ketahuan. Tetapi setelah itu, Beatrix langsung bilang kepada Putri Iris bahwa orang yang membuatnya sangat tertarik adalah Kit. Karena menurutnya Kit adalah orang yang nantinya akan menjadi seseorang yang sangat kuat. Kit yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat lega. Karena ternyata Beatrix tidak menyadari jika dia adalah Gemina Seinen. Tetapi setelah itu Kit langsung membantah hal itu. Dan Kit bilang kepada Beatrix bahwa dia tidak mungkin menjadi orang yang kuat. Bahkan Putri Iris juga bilang kepada Beatrix jika Kit itu adalah adik dari Claire Kageno. Tetapi sayangnya Kit tidak terlalu kuat seperti kakaknya. Beatrix yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengerti. Lalu setelah itu, Putri Iris pun langsung mengajak Beatrix untuk menyaksikan pertandingan pertama bersama dengan dirinya dan juga Kit. Tetapi tidak lama, akhirnya datanglah Deom dan juga Raja Oriana ke dalam ruangan VIP. Dan Beatrix yang merasakan kehadiran Deom dan juga Raja Oriana, dia pun akhirnya mulai mencium bau yang sangat busuk dari dalam diri Raja Oriana. Bahkan dengan refleks, Beatrix pun langsung menutup hidungnya dan bertanya kepada Deom, bau apa yang ada pada Raja Oriana. Tetapi Deom yang sudah mulai panik, dia pun lalu bilang kepada Beatrix bahwa dia dan juga Raja Oriana terlalu banyak memakai parfum. Dan Beatrix yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Dan dia pun akhirnya langsung meminta maaf atas kelancangannya. Lalu setelah itu secara diam-diam, Deom pun langsung melihat ke arah Beatrix dengan sangat cemas. Dan Deom pun lalu mulai berpikir bahwa sebenarnya dia telah menggunakan ramuan untuk merubah raja menjadi mayat boneka. Tetapi sayangnya ramuan itu memiliki bau yang sangat menyengat, sehingga dia sebelumnya telah menutupi bau itu dengan bau parfum. Dan dia sangat yakin seharusnya tidak ada seorang pun yang bisa menyadari bau tersebut. Dan di sini dia tidak menyangka jika Beatrix akan bisa mencium bau ini. Lalu setelah itu, Raja Oriana pun langsung menyapa Raja Midgar yang sedang duduk di kursi utama VIP. Dan mereka pun akhirnya saling menyapa. Lalu Raja Oriana pun langsung dipersilahkan untuk duduk di sebelah Raja Midgar. Sedangkan Deom, dia mendampingi Raja Oriana di sampingnya. Dan di sini Deom berpikir bahwa rencananya seharusnya telah berjalan dengan sangat lancar. Dan tujuan utamanya adalah untuk menangkap Rose. Karena dia tahu jika Rose itu adalah orang yang terkena kerasukan. Dan darahnya pasti akan menjadi aset yang sangat berharga bagi para pemuja Diablos atau sekte Diablos. Dan di sini juga Deom sangat yakin jika Rose itu pasti akan datang karena dia sebelumnya telah memberikan ancaman kepada Rose bahwa jika Rose tidak datang, maka dia akan memerintahkan Raja Oriana untuk membunuh Raja Midgar. Dan jika hal ini sampai terjadi, maka akan terjadi perang besar antara kedua negara. Dan pasti kerajaan Oriana akan dihancurkan oleh kerajaan Midgar. Tetapi sayangnya di sini ada beberapa orang yang membuatnya sangat cemas. Dan orang-orang itu adalah Putri Iris, Beatrix, dan juga Gemina Seinen. Karena mereka bertiga ini memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang bahkan mampu untuk mengacaukan semua rencananya. Tetapi jika Rose datang ke sini, maka dia tidak perlu khawatir tentang hal ini, karena semua rencananya pasti akan berjalan dengan sangat lancar. Lalu tidak lama setelah itu, akhirnya dimulailah pertarungan pertama turnamen Dewa Perang. Dan salah satu peserta yang akan bertarung kali ini adalah Claire Kageno. Dan singkatnya pertandingan pun akhirnya dimenangkan oleh Claire Kageno. Lalu setelah itu Putri Iris pun langsung pamit kepada Kit dan juga semua orang untuk segera bersiap-siap karena pertarungan selanjutnya adalah gilirannya untuk bertarung. Tetapi Kit yang mendengar hal itu, ternyata dia juga langsung pamit kepada semua orang dengan alasan jika dia ingin ke toilet. Dan setelah Putri Iris dan juga Kit meninggalkan ruang VVIP, tidak lama datanglah Iris dan juga Gemina Seinen ke atas arena untuk saling bertarung. Lalu setelah itu, wasit pun akhirnya mulai mengumumkan kepada semua penonton bahwa pertandingan ini adalah pertarungan antara Putri Iris yang memiliki julukan sebagai yang terkuat di kerajaan Midgar melawan sang pendekar yang tidak dikenal, yaitu Gemina Seinen. Dan pertandingan pun akhirnya dimulai. Dan setelah pertandingan dimulai, orang pertama yang melakukan serangan adalah Putri Iris. Dan di sini Putri Iris bermaksud untuk menggunakan kemampuan terbaiknya dalam melawan Gemina Seinen.
Dan di sini dia juga sangat yakin jika dia pasti akan mengalahkan Gemina Seinen. Tetapi ternyata serangan terkuatnya itu terlihat meleset, dan hal ini membuatnya sangat terkejut. Bahkan dia berpikir apakah dia sudah salah memperhitungkan jarak lawannya. Dan di sini awalnya Iris hanya berpikir jika dia hanya sedikit gugup. Lalu setelah itu, Putri Iris pun langsung mencoba menyerang Gemina lagi dengan serangan keduanya. Dan ternyata serangan itu juga terlihat sangat meleset. Tetapi kali ini ada hal yang berbeda yang dilihat oleh Iris. Dan di sini Putri Iris melihat bahwa dalam sekejap mata Gemina seperti menghindari semua serangannya itu. Bahkan dia juga melihat Gemina seperti menebas lehernya, dan hal ini membuatnya sangat terguncang. Tetapi tidak lama, Iris yang sudah mulai panik karena dia merasa sudah tertebas di lehernya. Dia pun dengan cepat lalu melihat ke arah lehernya. Tetapi anehnya di lehernya tidak ada luka sama sekali. Padahal dia sangat yakin jika saat itu dia sudah tertebas oleh Gemina. Tetapi saat Putri Iris melihat Gemina, hal itu ternyata membuatnya sangat terkejut. Karena ternyata Gemina saat itu tidak bergerak sama sekali dari posisinya. Dan semua kejadian ini terlihat seperti ilusi. Dan hal ini membuat Putri Iris menjadi sangat terguncang. Bahkan dia pun mulai gemetaran. Tetapi Putri Iris selalu mencoba untuk menenangkan dirinya kembali. Lalu setelah itu, Gemina pun langsung mulai memprovokasi Putri Iris. Dan Gemina menyuruh Putri Iris untuk segera menyerangnya lagi. Dan Putri Iris yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya merasa sangat kesal. Dan dia pun lalu berpikir bahwa saat ini bukan saatnya untuk ragu-ragu, karena dia harus segera mengalahkan Gemina. Tetapi saat Putri Iris mencoba untuk menyerang Gemina dengan serangannya lagi, tiba-tiba saja Putri Iris melihat jika Gemina telah menusuk perutnya dengan sangat cepat. Tetapi kejadian ini juga terlihat seperti ilusi yang sangat nyata, dan itu membuat Iris sampai terguncang. Bahkan sampai saat ini Gemina terlihat tidak bergerak sama sekali dari posisinya. Tetapi hal ini membuat Iris sangat terguncang dan juga ketakutan. Lalu tidak lama setelah itu, Putri Iris pun lalu melihat tangannya telah terpotong. Tetapi Iris tahu bahwa ini hanyalah ilusi. Dan di sini Iris pun akhirnya mulai mengingat kata-kata dari gurunya. Gurunya pernah bilang kepada dirinya bahwa seorang pendekar pedang yang sangat hebat akan bisa menciptakan sebuah ilusi, walaupun mereka tidak bergerak sama sekali. Bahkan hanya dengan melihat matanya saja, maka musuhnya akan merasa tertebas dari pedangnya, walaupun pedang itu belum terhunus. Dan di sini Iris pun akhirnya merasa sangat yakin jika Gemina telah menggunakan ilusi untuk menekannya. Bahkan saat Iris melihat mata Gemina, dia pun akhirnya langsung tahu jika tatapan itu seolah-olah mengatakan jika hanya ada dua pilihan untuk Iris, yaitu berhenti atau mati. Dan di sini akhirnya Iris pun mulai menyadari jika Gemina ini adalah seorang pendekar pedang yang kemampuannya telah melebihi gurunya, sedangkan gurunya adalah pendekar pedang terkuat yang ada di dunia ini. Dan jika Gemina bisa melakukannya sampai sejauh ini, maka tidak diragukan lagi bahwa Gemina ini adalah seorang pendekar pedang paling kuat yang ada di dunia ini. Dan seharusnya Gemina bisa menjadi seorang kesatria kegelapan terkuat yang masih hidup sampai saat ini. Dan saat Putri Iris memikirkan tentang hal ini, dia pun akhirnya merasa sangat kesal. Lalu Iris pun terus mencoba untuk tetap tenang. Dan dia pun langsung membuang jauh-jauh pikirannya itu dan mulai menganggap jika Gemina itu bukanlah apa-apa. Lalu setelah itu, Putri Iris pun langsung bertekad dan langsung mengeluarkan serangan terkuat miliknya dan langsung mendekat ke arah Gemina dengan kecepatannya sangat tinggi. Tetapi tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat, terjadilah benturan yang sangat keras. Dan Putri Iris pun mulai merasakan jika dirinya sudah tergeletak di atas tanah dan tidak berdaya. Lalu dengan segenap kekuatannya yang masih tersisa, dia pun terus berusaha untuk bangkit kembali. Dan di sini Iris berpikir apa yang telah dilakukan oleh Gemina dan kenapa dia tidak bisa melihat gerakan dari Gemina. Lalu setelah itu Gemina pun langsung menghunuskan pedangnya ke arah wajah Iris yang saat itu sudah tergeletak di atas tanah. Dan Gemina lalu bilang kepada Iris bahwa sebenarnya dia mengharapkan lebih dari Iris dan apakah cuma segini saja kemampuan dari Iris. Dan saat Putri Iris melihat ke arah mata Gemina, dia pun tidak bisa melihat emosi apapun di matanya. Dan Iris pun akhirnya mulai menyadari jika ternyata Gemina ini belum serius. Dan hal ini menandakan jika kemampuannya saat ini sangat jauh dibandingkan Gemina. Lalu dengan gemetaran, Putri Iris pun langsung terdiam dan mulai berpikir. Dia berpikir
bahwa dari awal sebenarnya Gemina ini tidaklah lemah. Tetapi hanya saja dialah yang terlalu meremehkan Gemina. Tetapi saat ini dia telah sadar, walaupun dia saat ini menggunakan semua kemampuannya, dia tidak akan bisa mengalahkan Gemina. Dan akhirnya Iris pun langsung tertunduk tak berdaya meratapi kekalahannya. Lalu tidak lama setelah itu, akhirnya terjadilah keributan di antara penonton yang telah menyaksikan pertandingan itu. Karena mereka tidak menyangka jika Putri Iris yang dikenal sebagai ksatria pedang terkuat bisa dikalahkan dengan sangat mudah oleh Gemina. Bahkan Deom yang melihat pertandingan itu, dia pun menjadi sangat terkejut dan juga terguncang. Karena jika Gemina berhasil mengalahkan Putri Iris, itu tandanya Gemina adalah seorang pendekar pedang terkuat di dunia ini. Dan bahkan saat ini terlihat jika Putri Iris sangat ketakutan oleh Gemina. Dan hal ini membuat Deom menjadi sangat cemas. Dan karena Rose belum juga muncul, dia pun berniat untuk segera menyuruh Raja Oriana untuk segera membunuh Raja Midgard. Tetapi sebelum itu bisa terjadi, tiba-tiba datanglah seseorang ke atas arena. Dan ternyata orang itu adalah Putri Rose Oriana. Dan Deom yang melihat Rose, dia pun akhirnya menjadi lebih tenang. Karena kedatangan Rose ini akan membuat rencananya berjalan sangat lancar. Lalu setelah itu Deom pun bilang kepada Rose bahwa sebenarnya dia sangat senang jika Rose memutuskan untuk kembali. Lalu Deom dengan sangat licik langsung memerintahkan Raja Oriana untuk menyambut kedatangan dari Rose agar orang-orang tidak curiga. Dan Raja Oriana dengan patuh seperti mayat hidup langsung berkata seluruh perkataan yang diperintahkan oleh Deom dengan wajah tanpa ekspresi. Lalu setelah itu dengan aba-aba, Deom pun langsung menyuruh semua anak buahnya untuk bersiap menangkap Rose. Dan Rose pun akhirnya mulai naik ke atas ruang VIP untuk menuju ke tempat ayahnya berada. Dan setelah Rose sampai di sana, dia pun lalu bilang kepada ayahnya jika dia datang ke sini untuk meminta maaf kepada ayahnya atas semua apa yang telah dia lakukan dan telah membuat banyak kesalahan. Tetapi dia sebagai seorang putri dari kerajaan Oriana, maka dia juga akan memilih jalan yang telah dia yakini. Dan air mata pun mulai mengalir dari mata Rose. Tetapi tatapannya tidak berubah, dan tatapan itu adalah tatapan yang dipenuhi dengan tekad. Bahkan Deom yang melihat hal itu, dia pun akhirnya mulai menyadari jika Rose ini akan melakukan sesuatu. Sehingga dia pun langsung berniat untuk menyuruh semua anak buahnya untuk menangkap Rose. Bahkan dia langsung mengancam Rose dengan menjadikan Raja Oriana sebagai tawanan. Sehingga jika Rose macam-macam, maka dia akan langsung membunuh ayahnya. Lalu atas perintah dari Deom, Raja Oriana pun langsung menjawab jika dia sudah memaafkan semua kesalahan dari Rose. Dan Rose pun langsung berterima kasih kepada ayahnya. Tetapi setelah itu dalam waktu yang sangat singkat, Rose pun langsung mengeluarkan pedangnya dan langsung menebas ayahnya tanpa keraguan sedikit pun. Dan di dalam hatinya Rose berkata bahwa dia melakukan hal ini karena dia adalah seorang putri dari kerajaan Oriana. Dan dia memiliki kewajiban untuk melakukan hal ini sebagai tanggung jawab kepada ayahnya. Dan dia juga sudah tahu jika ayahnya saat ini hanyalah mayat hidup. Dan untuk membuat ayahnya beristirahat dengan tenang, maka dia harus melakukan hal ini. Tetapi tetap saja air mata pun mulai menetes dari mata Rose. Tetapi untungnya di sini Rose tetap tegar. Sedangkan Deom yang melihat hal ini, dia pun akhirnya menjadi sangat terguncang dan juga marah. Karena semua rencananya telah gagal dan juga menjadi kacau. Lalu dengan sangat marah, Deom pun lalu langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk segera menangkap Rose. Tetapi di sini Rose malah tidak mencoba untuk melarikan diri, dan malahan dia mencoba untuk melakukan bunuh diri dengan cara menusuk lehernya sendiri. Deom yang melihat hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Tetapi saat Rose ingin menusuk lehernya dengan pedangnya, tiba-tiba ada suara di belakangnya yang mengatakan jika ternyata pilihan Rose selama ini adalah untuk bunuh diri. Dan saat Rose menoleh ke belakang, ternyata orang yang mengatakan itu adalah Gemina. Tetapi pedang Gemina saat itu tiba-tiba saja berubah menjadi pedang hitam. Dan Gemina pun langsung menebas semua pasukan Deom dengan sangat cepat. Bahkan mereka semua tidak sempat untuk menghindar. Lalu setelah itu Gemina pun langsung tertawa dengan sangat licik dan perlahan-lahan berubah menjadi Shadow. Dan hal itu membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Tetapi Rose yang telah melihat gaya pedang Shadow saat Shadow menebas pasukan Deom, dia pun akhirnya mulai menyadari jika ternyata Shadow ini adalah orang yang sama yang dulu pernah menyelamatkannya saat dia masih kecil. Dan orang yang telah menyelamatkannya dulu adalah seorang bocah laki-laki yang mengaku jika dia adalah si pemburu bandit super keren.
Sedikit flashback, dulunya saat Rose masih kecil, dia pernah diculik oleh para bandit. Dan kejadian ini terjadi saat ayahnya, yaitu Raja Oriana, mengajak Rose untuk pergi ke kerajaan Midgar untuk mengurus urusan diplomasi. Tetapi saat itu Rose yang penasaran dengan suasana ibu kota Midgar, dia pun langsung berjalan-jalan keluar dari penginapan. Tetapi tiba-tiba, saat dia sedang bermain-main di kota, dia malah diculik oleh para bandit. Dan Rose dibawa oleh para bandit itu ke sebuah ruangan kecil yang sangat gelap. Bahkan tangan, kaki, dan juga mulutnya mulai diikat. Dan Rose kecil pada saat itu sangat ketakutan dan juga gemetaran. Lalu dari dalam ruangan kecil itu, dia pun mulai mendengar para bandit itu mulai mengobrol. Dan mereka berkata bahwa mereka telah berhasil menangkap seorang putri dari kerajaan Oriana. Dan mereka sangat yakin jika mereka akan menjadi kaya. Dan Rose yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat putus asa. Tetapi tiba-tiba, Rose pun lalu mendengar suara keributan. Dan suara keributan itu disebabkan oleh orang asing yang masuk ke dalam ruangan itu. Dan orang itu ternyata adalah seorang bocah. Bahkan dia mulai melakukan pemaksaan kepada para bandit itu agar mereka semua menyerahkan semua harta yang mereka dapatkan. Dan di sini Rose sangat tahu bahwa suara itu seperti suara seorang bocah laki-laki yang umurnya tidak jauh dari dirinya. Lalu singkatnya, Rose pun mulai mendengar suara keributan yang semakin keras lagi. Bahkan Rose mendengar jika bocah laki-laki itu sedang terlibat pertarungan dengan para bandit itu. Dan Rose juga mulai mendengar banyak suara tebasan pedang yang terdengar seperti menebas sebuah daging. Bahkan Rose juga mulai mencium bau darah. Lalu setelah itu Rose pun memutuskan untuk mengintip apa yang sedang terjadi. Dan saat dia mengintipnya, dia pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Karena ternyata di sana ada seorang bocah laki-laki menggunakan jubah dan menutupi kepalanya. Bahkan Rose juga melihat jika bocah laki-laki itu tanpa ampun langsung membantai para bandit itu dengan sangat sadis. Tetapi di sini anehnya Rose tidak takut sama sekali. Karena dia melihat bahwa gaya pedang yang digunakan oleh bocah laki-laki itu terlihat sangat indah dan juga cantik. Dan setelah semua bandit dibantai oleh bocah itu, tiba-tiba saja bocah laki-laki itu langsung melihat ke arah dirinya yang saat itu sedang mengintip. Lalu dengan cepat bocah laki-laki itu pun langsung menghampirinya. Tetapi di sini Rose hanya bisa diam saja karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dan bocah laki-laki itu pun langsung menebas tali yang telah mengikat tangan Rose dan juga tangannya. Dan Rose pun lalu akhirnya bebas. Dan setelah itu, bocah laki-laki itu pun langsung bilang kepada Rose bahwa dia akan segera pergi. Dan Rose harus berhati-hati dalam perjalanan pulang. Tetapi Rose yang melihat bocah laki-laki itu akan pergi, dia pun langsung mencoba untuk menghentikannya. Dan Rose langsung bertanya kepada bocah laki-laki itu siapakah namanya. Tetapi bocah laki-laki itu hanya menjawab jika saat ini dia masih belum terkenal. Tetapi dia bisa memanggilnya dengan nama pemburu bandit super keren. Rose kecil yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung berterima kasih kepada pembunuh bandit super keren karena sudah mau menyelamatkannya. Dan pemburu bandit super keren itu lalu bilang kepada Rose bahwa dia akan sangat menghargai jika Rose bersedia untuk merahasiakan tentang hal ini kepada siapapun. Dan Rose yang mendengar itu, dia pun langsung berjanji bahwa dia tidak akan memberitahu tentang hal ini kepada siapapun. Dan itulah alasan Rose kenapa dia tidak pernah membicarakan tentang hal ini kepada siapapun, bahkan kepada orang terdekatnya sekalipun. Lalu setelah itu pemburu bandit super keren pun langsung pergi dengan sangat cepat. Dan setelah kejadian itu, Rose pun akhirnya mulai terpikat dengan keindahan gaya pedang dari pembunuh bandit super keren. Dan hal inilah yang telah mengubah hidupnya. Bahkan sejak saat itu Rose mulai menyukai seni pedang, walaupun seni pedang itu adalah seni paling rendah yang ada di kerajaan Oriana. Lalu setelah itu, Rose pun lalu bertanya kepada Shadow, apakah Shadow itu adalah pemburu bandit super keren yang dulu pernah menyelamatkannya. Tetapi Shadow yang mendengar hal itu, ternyata dia tidak mau menjawabnya. Karena sebenarnya di sini Shadow tidak mengingat tentang Rose. Dan walaupun Shadow tidak mau menjawab, tetapi Rose masih sangat yakin jika Shadow itu adalah si pemburu bandit super keren yang dulu pernah menyelamatkannya. Bahkan di sini Rose sangat kagum kepada Shadow karena ternyata Shadow sudah berjuang melawan kejahatan sejak dia masih kecil, bahkan tanpa meminta imbalan apapun. Dan hal ini membuat Rose sangat malu karena telah memilih jalan seorang pecundang, yaitu untuk bunuh diri. Lalu setelah itu Shadow dengan tegas bilang kepada Rose bahwa pertarungan Rose belumlah selesai.
Dan Shadow pun langsung menusukkan pedangnya ke arah tembok arena untuk menciptakan lubang besar agar Rose bisa melarikan diri. Dan setelah itu Shadow langsung menyuruh Rose untuk segera pergi. Rose yang mendengar hal itu, dia pun dengan cepat langsung berlari untuk melarikan diri. Tetapi Deom yang melihat Rose ingin melarikan diri, dia pun langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk segera menghentikan Rose. Tetapi Shadow dengan sekali tebas saja, dia pun berhasil membunuh semua pasukan Deom. Dan Deom yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat terguncang. Dan dia tahu bahwa pasukan biasa tidak akan bisa mengalahkan Tuan Shadow. Lalu dengan sangat panik dan juga ketakutan, Deom pun akhirnya mulai meminta tolong kepada semua orang yang ada di sana. Tetapi sayangnya tidak ada satupun pasukan yang berani untuk menghentikan Shadow. Karena mereka tidak cukup bodoh untuk bisa melawan seseorang yang bisa mengalahkan Putri Iris. Tetapi saat Shadow ingin pergi, tiba-tiba datanglah seorang wanita yang menantang Shadow untuk bertarung. Dan wanita itu adalah Beatrix, si dewa perang. Dan pertarungan mereka ini akan dibahas di chapter berikutnya. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya, atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.